Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di ferry di Merak, sedang dalam perjalanan menuju Lampung Selatan. Nah, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh deretan kabar bencana. Kita tercekat melihat rangkaian foto, video di sosial media. Ada badai senyar yang memicu hujan ekstrim dan banjir di Aceh dan Sumatera Utara. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi dan diikuti juga dengan peningkatan aktivitas gunung di beberapa daerah. Ada pula berita tentang satwa liar yang menderita akibat kegiatan manusia yang menghilangkan habitat alami mereka. Ada video orangutan di Aceh yang harus makan sisa-sisa makanan manusia. Lalu juga penderitaan gajah di Tesonilo yang habitatnya rusak oleh ulah manusia. Nah, semua berita ini membuat kita cemas, lelah, bahkan merasa kewalahan. Nah, di tengah derasnya berita, mudah sekali kita jadi merasa lumpuh, bingung harus mulai dari mana. Lalu berakhir hanya dengan scrolling layar HP dan bersedih. Jangan. Setiap dari kita sekecil apapun bisa membantu. Pilih salah satu isu yang paling menyentuh hati atau paling mengganggu benak kita. Mungkin membantu penyintas banjir atau warga di sekitar gunung berapi atau mendukung upaya penyelamatan satwa seperti orangutan di hutan Aceh atau gajah di Taman Nasional Tesonilo. Lalu lakukan tindakan. Kita bisa salurkan donasi melalui lembaga-lembaga kredibel, kirim bantuan logistik, ikut kerja relawan, atau ajak teman, keluarga, rekan kerja untuk ikut peduli. Tentu kita wajib terus menyuarakan agar pemerintah dan aparat di semua tingkat agar bergerak dengan cepat dan serius. Tapi sambil kita lakukan itu, kita juga tidak menunggu dan kita bisa bergerak bersama. Di saat-saat seperti ini, kita hidupkan kembali semangat warga, jaga warga. Kita saling jaga, saling menguatkan, saling membantu. Karena di atas segala bencana yang membuat bangsa ini tetap hidup berdiri adalah kita semua tidak menyerah untuk saling menolong. Demikian, salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan peduli dan memberikan turut ya berduka dan simpatinya terhadap korban-korban bencana banjir di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Dan ini memang sangat eh, sangat eh, membuat rakyat pasti sedih ya se-Indonesia, apalagi korban banjir yang sangat banyak teman-teman ya, dan merusak rumah, fasilitas umum, jalan dan sebagainya. Dan ini membuat kita turut prihatin atas kejadian ini ya. Memang kalau kita melihat di videonya teman-teman ya, banyak sekali statement yang mengatakan bahwa hal itu bahkan longsor banjir ini terjadi karena ulah manusia ya. Dan setelah saya baca-baca di media teman-teman, ternyata ya ada pengerusakan hutan, ada penggundulan hutan sehingga hutan tersebut tidak mampu menyerap air hujan yang turun ya, sehingga terjadi longsor, sehingga terjadi banjir dan sebagainya. Kalau kita melihat video-video yang beredar ya tentang banjir tersebut teman-teman, banyak sekali kayu-kayu yang hanyut akibat banjir tersebut. Ini membuktikan bahwa ada hutan yang dirusak ya, ada hutan yang kemudian menjadi korban ya kehausan manusia sehingga dibabat, dan akibatnya apa? Akibatnya banjir ya. Minggu lalu juga kita dikejutkan dengan peristiwa erupsi ya Gunung Semeru teman-teman, kemudian itu membuat rumah-rumah warga ya tertimbun ya, dan ini membuat kita sedih. Dan kalau kita melihat kemarin yang menyedihkannya ya, malah di media bahkan itu pemberitaannya minim ya, dan itu juga mendapat respon yang keras dari
para aktivis ya, para aktivis media sosial ya kurang di-up dan sebagainya teman-teman. Dan kalau kita melihat Pak Prabowo didesak ya untuk membuat status bencana ini menjadi bencana nasional teman-teman ya, supaya ada perbaikan infrastruktur, supaya ada perbaikan-perbaikan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah warga dan sebagainya ya. Supaya ada bantuan baik sembako, pakaian ke warga ya yang terdampak teman-teman. Dan semua tokoh memberikan masukan, memberikan dan memviralkan ini supaya pemerintah pusat harus mengetahui hal tersebut ya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu. Bagaimana menurut kalian?